Di PDD UKT-PT nanti akan ada beberapa hal yang perlu disiapkan dan diisi. Yang pertama yaitu adalah mission statement, ya, berisi pernyataan tentang dharma yang Bapak Ibu pilih, yang akan dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik, ya, baik itu di pendidikan dan pengajaran, di penelitian maupun di pengabdian. Nah, itu nanti sebelum membuat mission statement, Bapak Ibu perlu menentukan dulu proporsinya berapa persen di pengajaran, di penelitian, ataupun di pengabdian. Yang pasti jumlah totalnya adalah 100%. Namun di situ Bapak Ibu bisa memilih mana yang passionnya lebih kemana gitu ya. Kalau misalnya lebih banyak di penelitian, maka boleh saja ditulis penelitian 60%, misalnya pengajaran 30%, kemudian pengabdian 10%, ataupun sebaliknya. Ya, yang penting untuk jumlahnya adalah 100%. Nah, poin mana yang akan Bapak Ibu tekankan di situ? Passionnya di mana? Itu bisa dipilih. Nah, setelah persentase itu diisi, maka wajib membuat mission statement. Ini bebas ya, yang penting di situ Bapak Ibu menjelaskan poin mana dari 3 dharma itu yang akan ditekankan, kemudian juga di situ mengungkapkan semangat merdeka belajar kampus merdeka. Nah, setelah itu maka Bapak Ibu wajib membuat dokumen PDD UKT-PT. Nah, rambu-rambunya sebetulnya sudah ada juga di sini ya. Untuk bagian pengajaran, yang pertama Bapak Ibu perlu upload RPS ya. Nah, RPS itu disesuaikan dengan mata kuliah yang akan Bapak Ibu buat video pengajarannya. Jadi satu saja ya, contoh saja satu mata kuliah yang Bapak Ibu akan buat videonya. Jadi di bagian pengajaran itu nanti akan ada 2 dokumen yang diupload. Yang pertama adalah RPS, kemudian yang kedua adalah video. Nah, video itu durasinya paling lama itu 30 menit. Apa yang disampaikan di video itu? Yaitu meliputi dia, delivery, interaction, dan assessment berupa deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian interaksi antara DS dan mahasiswa, kemudian sistem penilaian mata kuliah ya sesuai dengan RPS. Kemudian diikuti dengan rekaman pembelajaran mata kuliah. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ya, boleh pembelajaran tatap muka atau tatap maya secara sinkronus dalam bentuk real classroom atau micro teaching. Ya, mata kuliahnya bisa teori, bisa praktek, ataupun video rekaman proses pembelajaran asinkronus. Ya, berupa blended atau hybrid. Atau kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan LMS itu bisa. Nanti dimasukkan di situ linknya, misalnya menggunakan Google Classroom, nanti kode kelasnya boleh dicantumkan di situ supaya ketika penilaian asesor bisa melihat. Nah, video 30 menit itu nanti akan Bapak Ibu upload di YouTube ataupun beberapa situs yang lainnya untuk berbagi video, sehingga linknya nanti Bapak Ibu copy paste ke dalam Sister di bagian pengajaran. Nah, untuk yang RPS, Bapak Ibu juga bisa upload pada Google Drive. Tapi jangan lupa di Drive itu harus disetting supaya semua orang bisa view ya, bisa melihat ya. Jangan sampai nanti linknya itu tidak bisa dibuka oleh asesor. Oke, jadi di sini di RPS itu Bapak Ibu bisa klik ya filenya, kemudian di sini ada share. Nah, di sini ini Bapak Ibu harus setting anyone with the link itu bisa sebagai viewers ya, atau sebagai editor juga boleh ya. Jadi jangan sampai ini terkunci sehingga nanti asesor tidak dapat akses dari link Google Drive RPS Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan. Di bagian pengajaran, kalau RPS sudah diupload, kemudian link dari video sudah juga dicantumkan, nah maka itu selesai ya untuk bagian pengajaran. Selanjutnya itu ada pada PDD UKT-PT, penelitian dan publikasi karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu perlu menyiapkan 2 jenis dokumen.
yaitu narasi deskriptif berupa teks minimal 150 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik atau roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang paling diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen, ya. Kemudian maknanya, kegunaannya, nilai inovasinya, publikasi dan diseminasinya gimana, ya, dan konsistensi dari pengembangan keilmuan yang dilakukan. Itu Bapak Ibu perlu membuat narasinya minimal 150 kata. Jadi tenang saja. Nanti di sister itu biasanya di kolomnya itu di pojoknya kita bisa melihat, ya, narasi kita itu sudah berapa kata. Itu nanti Bapak Ibu bisa cek di situ. Atau bisa juga untuk memudahkan kita, ya, sebelumnya bisa kita ketik di Word, ya, kemudian bisa di copy paste ke sister. Jangan lupa dari narasi itu, apalagi karya ilmiah yang diunggulkan, itu sudah harus ada, ya, pada aplikasi sister, kemudian masuk di menu penelitian dan publikasi, sehingga dokumennya itu sudah lengkap sebelumnya, ya, dan tercantum di daftar riwayat hidup, ya, sehingga nanti akan sinkron gitu, ya, narasi dengan buktinya itu sudah ada di dalam sister. Kemudian yang terakhir itu adalah pengabdian. Ya, sama dengan penelitian ada dua jenis dokumen. Yang pertama narasi deskriptif, ya, berisi tentang pernyataan diri tentang topik PKM dan salah satu kegiatan PKM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen. Kemudian di situ dicantumkan juga sasarannya, kemudian kontribusi kita, perubahan yang terjadi atau tingkat ketercapaian dan dampaknya terhadap masyarakat, ya, dukungan masyarakat, konsistensi sesuai dengan bidang ilmu. Nah, kemudian untuk buktinya itu Bapak Ibu juga perlu upload di menu pengabdian pada masyarakat. Di situ harus ada dokumennya dan sudah diklaim di daftar riwayat hidup. Nah, kemudian setelah kita menyusun dokumen PDD UKT-PT, ya, maka nanti kita klik validasi, ya. Nah, setelah validasi itu Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi untuk merubahnya, ya, kecuali sebelumnya hanya simpan gitu, ya. Nah, kalau misalnya nanti terjadi sesuatu ingin ditambahkan dan waktunya masih ada, ya, belum deadline untuk penyusunan PDD UKT-PT, nah, Bapak Ibu bisa minta PSDPTU untuk membuka kembali, ya, untuk merevisi misalnya. Kalau sudah divalidasi, maka dokumen portofolio kita dinyatakan lengkap. Ya, kemudian nanti akan ada pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, untuk formatnya itu nanti sudah ada di sister. Oh. Nah, kemudian ini adalah skor komponen dari hasil hitung NPS yang tadi, ya, yang poin 4, itu biasanya nanti ada jadwal-jadwalnya tersendiri ketika serdos. Nah, ini nanti yang menghitung adalah PSDPTU. Jadi Bapak Ibu tenang saja kalau sudah terchecklist atau terisi semua untuk persepsional diri, entah dari diri sendiri, kemudian teman sejawat, atasan, dan mahasiswa, maka nanti tugas PSDPTU untuk melakukan penilaian. Ini hasilnya, ya. Di sini nanti akan ada keterangan lulus dan tidak lulus. Nah, setelah menyusun PDD UKT-PT, ya, maka nanti akan di sini Bapak Ibu bisa unduh format lembar pengesahan. Kemudian Bapak Ibu silahkan sampaikan kepada PSDPTU untuk mengupload lembar pengesahan tersebut. Kalau sudah terupload maka akan seperti ini, ya, tandanya ada dua file di sini, Bapak Ibu bisa unduh untuk melihat dokumennya. Di sini akan saya share mengenai beberapa hal yang tadi sudah terlewat, namun Bapak Ibu bisa juga menjadikan referensi gitu, ya. Nah, di salah satu playlist saya di Shadow Smart itu kebetulan saya juga membuat 3 video, ya, di bagian pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga. Nah, di sini memang saya membuat mission statement lebih ke arah penelitian karena pada PDD UKT-PT yang pertama di mission statement itu saya buat 60% di penelitian, kemudian 30% di pengajaran dan 10% di pengabdian. Ya. Ini kemudian untuk bidang penelitian, ya, ini akan saya perlihatkan ada berapa kata.
Nah, di sini saya ada 888 kata di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai kebutuhan karena memang yang diminta adalah minimal 150 kata. Nah, untuk menghindari plagiasi, maka saya sarankan sebelum ditulis atau diupload di Sister, Bapak Ibu bisa cek similarity-nya, bisa menggunakan Turnitin atau yang lainnya ya, sehingga nanti tidak akan terjadi plagiat. Nah, di sini saya membuat format seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mencontoh, bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Nah, di sini saya sampaikan mengenai research yang pernah saya lakukan berupa apa gitu ya. Misalnya, ini saya tulis di sini riwayat publikasinya pada tahun sejak pertama kali menjadi dosen gitu ya. Berapa jumlahnya, kemudian di sini juga saya jelaskan mengenai sedikit roadmap penelitian di bidang yang saya tekuni. Kemudian saya jelaskan juga luarannya, karena memang tadi kan diminta ya publikasinya di mana, diseminasinya di mana. Kalau diseminasi misalnya di conference, ya ditulis saja di situ ya. Kemudian proceedingnya misalnya terindeks apa, nah itu bisa juga Bapak Ibu sampaikan di sini. Nah, kemudian setelah saya jabarkan atau deskripsikan mengenai penelitian yang pernah saya lakukan, termasuk di situ ada roadmap, kemudian saya pilih salah satu publikasi yang saya anggap paling fenomenal gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan juga bahwa ini judulnya, kemudian terbit pada jurnal internasional bereputasi, Trendek Scopus, SJR-nya sekian, di jurnal ini pada volume sekian, nomor sekian, halaman sekian, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa jelaskan di situ kebermanfaatannya untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan. Ya, kemudian inovasinya yang dihasilkan apa. Nah, kemudian untuk luarannya juga di sini saya jelaskan misalnya dari penelitian itu juga sudah saya HKI-kan gitu ya. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu tulis di sini. Nah, kemudian di bawah ini sudah saya tuliskan juga mengenai penelitian yang pernah didanai. Misalnya Bapak Ibu pernah mendapatkan hibah pendanaan dari DRPM Ristek Dikti atau pernah mendapatkan dari LPDP mungkin Rispro. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu cantumkan di sini. Nah, ini kebetulan sudah saya turnitin dan hasilnya cukup bagus, ada sekitar 10% saja tingkat similarity-nya. Nah, kemudian selain itu ada satu lagi berupa pengabdian. Nah, di sini akan saya perlihatkan ya yang kemarin saya upload di Sister atau saya tuliskan di Sister ya. Yang pertama untuk pengabdian itu saya jelaskan dulu ya pengabdian saya karena memang di bidang keolahragaan itu saya jelaskan dulu ya. Mungkin di beberapa organisasi yang pernah saya ikuti, kemudian peran saya sebagai editor maupun reviewer di beberapa jurnal keolahragaan itu juga saya tulis di sini. Nah, baru kemudian saya jelaskan salah satu bentuk dari kegiatan pengabdian yang saya anggap paling baik dan paling berdampak kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian saya. Nah, di sini saya memilih salah satu kegiatan penyuluhan gizi dan pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Pulau Jaya, Kecamatan Lama Abang, Karawang, itu tahun 2020. Nah, ini saya jelaskan di sini, saya narasikan. Ya, kemudian feedbacknya apa, dukungan masyarakat seperti apa, gitu ya. Kemudian di sini karena hasil pengabdian ini sudah saya terbitkan pada jurnal pengabdian, maka di sini juga saya tuliskan luarannya. Luarannya itu adalah jurnal pengabdian, namanya Jurnal Madana, terbit di volume sekian, nomor sekian, tahun 2020. Dan laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan dan luaran dari jurnal ini PDF-nya sudah saya upload sebelumnya pada Sister. Jadi nanti sinkron ya Bapak Ibu antara narasi dengan bukti pendukung sesuai dengan pedoman Serdos yang tadi sudah saya sampaikan di awal.
Oke, akan saya perlihatkan ini untuk pengabdian itu saya membuatnya 478 kata. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan. Tadi yang sudah saya sampaikan minimal 150 kata. Nah, kalau semuanya sudah terisi ya PDD UKT-PT, maka Bapak Ibu bisa validasi, kemudian akan muncul checklist biru. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kita akan tunggu hasil penilaian dari asesor. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu mengenai Cerdo Smart. Ini saya hanya berbagi, kemudian mengungkapkan beberapa pertanyaan yang mungkin sering saya dengar di beberapa grup mengenai Cerdo Smart. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.